Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Aulia Maharani dari kelas 11 Bahasa. Dan saya Naya Jairum Maogra dari kelas 11 Bahasa. Hari ini kita akan membahas tentang pola hidup sehat dan lebih tepatnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah pola aktivitas fisik. Pola aktivitas fisik sangat penting bagi kesehatan tubuh. Ada beberapa penggolongannya. Yang pertama adalah Jadi penggolongan pola aktivitas fisik itu dibagi menjadi 3, yaitu aktivitas fisik ringan, aktivitas fisik sedang, dan aktivitas fisik berat. Yang aktivitas fisik ringan itu contohnya adalah seperti membaca buku, menonton TV, berjalan kecil. Iya, yang tidak membutuhkan energi cukup besar. Kemudian aktivitas fisik sedang itu contohnya seperti berjalan-jalan, terus naik sepeda, bermain musik. Kemudian aktivitas berat, contohnya seperti berolahraga, seperti sepak bola, lari maraton. Yang membutuhkan energi dan kekuatan fisik yang besar. Dan pola aktivitas fisik memiliki manfaat. Yang pertama untuk mengontrol berat badan, kemudian untuk refreshing, dan memperbaiki kualitas tidur. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan yang kedua adalah pola makan. Dari pola makan ini bisa mempengaruhi kesehatan kita karena apa yang kita makan akan mempengaruhi tubuh kita juga. Nah, jadi makanan itu dibagi ke dalam 5 jenis. Yang pertama ada protein, lemak, karbohidrat, mineral, dan vitamin. Protein sendiri bisa kita dapatkan di ikan, ayam, susu, sapi. Ya, lemak gimana aja? Itu bisa kita dapatkan dari banyak ya. Contohnya ada dari keju, minyak, alpukat. Ya. Karbohidrat bisa kita dapatkan di makanan berat atau makanan pokok seperti nasi, jagung, roti, dan yang mengenyangkan karena karbohidrat merupakan sumber energi tubuh. Kemudian mineral ini ada 2, yaitu kalsium dan zat besi. Kalsium dan zat besi ini bisa kita dapatkan dari susu, keju, terus sayur-sayuran hijau, dan beberapa buah-buahan seperti semangka dan stroberi. Kemudian yang kelima ada vitamin. Vitamin bisa kita dapatkan pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya. Vitamin ini sangat penting bagi tubuh kita ya. Nah, kemudian pola makan ini yang mempengaruhi juga ada dalam frekuensinya ya, seberapa banyak kita makan. Nah, normalnya kita harus makan itu sebanyak 3 kali sehari. 3 kali sehari itu pagi, siang, dan malam. Di pagi hari tubuh itu membuang kotoran-kotoran dan racun-racun dalam tubuh. Jadi di waktu ini bagus bagi kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang penuh serat. Kemudian di siang hari itu di saat tubuh kita sedang bekerja aktif-aktifnya. Jadi kita harus mengkonsumsi makanan yang penuh energi, penuh nutrisi dan berkarbohidrat agar energi kita terpenuhi. Kemudian di malam hari adalah di saat tubuh kita menyerap makanan-makanan. Nah, di waktu ini kita harus mengkonsumsi makanan yang penuh dengan nutrisi. Jam-jam makan juga perlu diperhatikan karena kita tidak boleh makan terlalu pagi dan makan terlalu malam. Dan jika bisa, jam makan sudah ditentukan. Selain itu juga kita memiliki waktu jam makan selingan atau snack. Ya. Kemudian jumlah kita makan juga harus diperhatikan. Misalnya kita harus mengerti seberapa banyak tubuh kita memerlukan kalori. Jadi jumlah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita juga harus sesuai dengan kalori kebutuhan tubuh kita. Oke. Kemudian faktor yang mempengaruhi pola hidup selanjutnya adalah pola istirahat. Istirahat sangat diperlukan bagi tubuh dan istirahat yang paling baik adalah tidur. Nah,
Kenapa sih istirahat itu penting? Karena kalau kita tidak istirahat, tubuh kita akan kelelahan secara berlebihan. Nah, jadi kita harus mengistirahatkan tubuh kita, dan di saat istirahat itu tubuh kita akan melakukan recovery, memperbaiki kerusakan-kerusakan pada tubuh. Misalnya setelah kita berolahraga, otot-otot yang rusak atau sel-sel kulit yang rusak itu akan diperbaiki oleh tubuh saat istirahat. Nah, istirahat itu juga bisa meningkatkan imun tubuh, meningkatkan apa sih? Pokoknya ini lek kan sakit terus istirahat itu kan cuma sembuh loh, Wan. Pada saat tidur atau istirahat, organ-organ dalam tubuh kita juga menjadi lebih rileks. Dan istirahat yang baik itu 6 sampai 8 jam. Dan itu tidak termasuk tidur siang. Iya. Pola istirahat juga perlu diperhatikan waktunya, tidak perlu tidur terlalu larut. Iya. Tapi waktu intensitas kita istirahat itu juga menyesuaikan dengan usia kita. Jadi di setiap jenjang usia itu kebutuhan waktu tidurnya juga berbeda-beda. Nah, contoh-contoh istirahat itu tidak hanya tidur ya teman-teman, ada juga seperti bersantai, duduk santai, tidur santai. Ya, mengurangi aktivitas fisik itu juga termasuk dalam istirahat. Tapi istirahat yang paling baik adalah tidur. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan yang keempat adalah kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruk itu bisa dipengaruhi dari diri sendiri dan juga dari luar ya. Contohnya adalah merokok. Merokok ini tidak hanya sebagai seorang perokok aktif, tapi juga perokok pasif. Jadi kalau kalian hidup di lingkungan perokok, itu kalian juga termasuk dengan merokok. Sebaiknya dihindari ya. Yang kedua, waktu istirahat pula. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, istirahat sangat mempengaruhi kesehatan tubuh. Jadi ada baiknya kita mengistirahatkan tubuh dengan waktu yang cukup. Selanjutnya adalah konsumsi alkohol. Seperti yang kita tahu, alkohol itu sangat buruk bagi kesehatan dan sebaiknya kita jauhi dan tidak kita sentuh sama sekali agar tubuh kita terjaga kesehatannya. Kemudian yang keempat adalah malas. Nah, malas ini sangat buruk sekali ya bagi kesehatan, tidak hanya bagi kesehatan fisik tapi juga untuk kesehatan psikis. Kenapa? Karena kalau kita malas, tubuh kita semua juga akan ikut malas. Jadi malas bergerak, malas semuanya ya. Jadi sebaiknya dari mindset itu kita harus menanamkan bahwa kita tidak boleh malas, kita harus produktif sehingga tubuh kita bisa bekerja dengan baik juga. Kemudian ada circle negatif. Pola hidup sehat bukan hanya tubuh kita yang sehat, tapi juga pikiran dan jiwa kita yang sehat. Circle yang negatif akan membawa dampak negatif pula bagi kita sendiri. Nah, kalau misalnya pikiran kita tidak sehat, maka tubuh kita juga ikut tidak sehat. Selanjutnya adalah stres atau depresi. Nah, kan kita sudah jelaskan kalau pengaruh kesehatan itu tidak hanya dari fisik, tapi juga dari jiwa kita. Nah, kita juga harus menjaga kesehatan mental kita. Jangan sampai kita terlalu stres. Kalau kita terlalu stres, nanti kita juga terpengaruh pada kesehatan fisik kita. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah penyakit. Penyakit ini sangat mempengaruhi kesehatan kita ya. Seperti yang kita tahu, kalau kita terkena penyakit, ya pasti tubuh kita akan sakit gitu. Dan pastinya tidak sehat. Betul. Ada beberapa contoh penyakit yang bisa menjangkit kita kapan saja. Contohnya seperti demam, flu, TBC, kanker, HIV. Penyakit juga ada yang menular dan tidak menular, juga ada yang genetik dan tidak. Contoh penyakit yang genetik, contoh-contoh penyakit genetik adalah anemia, penyakit jantung, stroke, Buta warna, dan kolesterol, masih banyak lagi. darah tinggi. Darah tinggi.
Gula darah, Emang iya. diabetes, Down syndrome. Dan penyakit-penyakit tersebut ada yang bisa kita cegah. Misalnya penyakit jantung bisa kita cegah dengan memperbaiki pola hidup, menghindari merokok, dan banyak hal yang sudah tadi kita sebutkan. Jadi itulah pentingnya menjaga pola hidup sehat agar kita tidak terjangkit penyakit-penyakit yang dapat mengancam kesehatan dan nyawa kita. Sebelum kita akhiri video kita kali ini, kan kita mengampanyekan pola hidup sehat ya. Aja kalian semua untuk bersenam sebagai bentuk menjaga kesehatan pribadi kita. Nah, habis ini kita akan tampilkan video senam. Nanti kalian ikuti ya. Bye.